Pada video ini kita akan mempelajari pengambilan keputusan dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kita kembali diingatkan 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, membedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjelaskan konsep opportunity cost dan mengapa manajer harus mempertimbangkannya dalam penentuan keputusan apakah insourcing versus outsourcing. Lalu mengetahui bagaimana memilih produk yang akan diproduksi ketika ada constraint kapasitas. Menjelaskan bagaimana mengelola bottleneck. Kemudian mendiskusikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh manajer dalam menambah atau menghentikan atau pelanggan atau suatu bisnis unit. Lalu menjelaskan kenapa nilai buku tidak relevan dalam proses penggantian peralatan atau mesin. Dan yang terakhir, menjelaskan konflik antara model keputusan yang digunakan manajer dengan model evaluasi kinerja yang top manajemen gunakan dalam mengevaluasi manajer. Kita akan masuk ke bagian pertama, informasi dan pengambilan keputusan. Manajer biasanya mengikuti suatu model pengambilan keputusan ketika memilih beberapa alternatif dari tindakan. Jadi pengambilan keputusan dihadapkan pada manajer apabila mereka menghadapi dua atau lebih hal yang harus mereka tetapkan atau harus mereka pilih. Jadi ada pilihan dan mereka harus menetapkan pilihan. Ya. Nah di sini biasanya dalam model formal itu akan ada analisis kuantitatif dan kualitatif. Manajemen akuntan tentu saja menganalisis dan menyajikan data untuk pengambilan keputusan tersebut. Ya, misalkan di sini ada Precision Sporting Goods, suatu perusahaan pabrik ini alat golf ya, alat pemukul golf. Nah, apakah mereka memutuskan untuk mereorganisasi kegiatan operasi pabrik mereka untuk mengurangi labor cost? Ada dua alternatif. Tidak mereorganisasi dan mereorganisasi. Kalau mereorganisasi, maka akan menghilangkan semua penanganan bahan secara manual. Yang saat ini ada 20 pekerja pegawai di pabrik, 15 mengoperasikan mesin dan 5 mengoperasikan bahan, menangani bahan. Nah, 5 pekerja yang menangani bahan ini dipekerjakan berdasarkan kontrak dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Setiap pegawai bekerja 2.000 jam per tahun, ya. Kemudian reorganization ini akan menyebabkan munculnya biaya 90.000 setiap tahun karena ada sewa mesin baru. Reorganisasi tidak akan mengaruhi output produksi, tetap 25.000, harga jual $250, direct material cost per unit $50, manufacturing overhead 750.000, marketing cost 2 juta. Ya. Kita menggunakan 5 tahapan ini. Pada tahap pertama tentu saja persoalannya adalah apakah Precision Sporting Goods harus mereorganisasi operasi produksinya untuk mengurangi manufacturing labor cost. Ya. Ketidakpastian yang paling utama adalah apakah reorganisasi akan mempengaruhi moral pegawai, terutama pegawai yang masih ada. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Ini kita coba secara kuantitatif ya, dengan pendekatan manajemen accounting. Kita ketahui ternyata tarif upahnya 14 dan diperkirakan akan naik tahun depan menjadi $2, berarti menjadi $16 per jam. Kemudian reorganisasi akan mengurangi jumlah pegawai sebanyak 5 orang yang menangani material. Dan diperkirakan tidak ada pengaruh kepada pegawai yang masih ada yang lainnya. Berdasarkan data pada langkah 2, maka dilakukan prediksi. Kalau tidak melakukan reorganisasi, maka diperkirakan perusahaan akan tetap membayar untuk 5 pegawai tadi, sehingga totalnya 20 pegawai dikali 2.000 jam per pegawai kali 16. Ya, sementara kalau kita melakukan reorganisasi, jumlah pegawainya hanya 15. Ya. Dan diperkirakan cost-nya 90.000.
Kita bandingkan ya perbedaan antara biaya upah tanpa reorganisasi dengan reorganisasi sebesar 160.000 ya. Ini dari 5 pegawai kali 2.000 kali 16, lalu cost-nya 90.000. Dan di sini ada positif 70.000 sehingga reorganisasi dapat dilakukan. Ya, jadi dapat dilakukan dengan tahapan ini. Dan tentu saja dengan cara ini kita bisa tahu paling tidak secara kuantitatif reorganisasi itu didukung. Nah, dalam hal proses pengambilan keputusan seperti ini, maka yang paling penting untuk dipahami adalah yang disebut konsep relevan. Nah, relevan, ya, baik relevan cost atau relevan revenue, itu adalah expected future cost atau expected future revenues yang berbeda di antara dua alternatif atau lebih yang sedang kita pertimbangkan. Jadi dari semua cost dan revenue, karena kita bicara manajemen accounting, maka fokus kita adalah cost dan revenue, itu dianggap tidak relevan kalau pertama memang tidak terjadi di masa depan, dan yang kedua tidak ada perbedaan di antara alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan. Jadi ada dua karakteristik, pertama terjadi di masa depan, bukan di masa lalu. Yang kedua, berbeda jumlahnya di antara berbagai pilihan tindakan yang akan ditetapkan. Nah, untuk memahami, kita bisa lihat dari kasus kita sebelumnya. Di sini ada dua cost yang relevan. Yang pertama adalah future manufacturing labor cost. Yang kedua, future reorganization cost. Di antara kedua alternatif tadi. Yang lainnya relatif sama. Sehingga kita bisa membandingkan keduanya tadi. Ini yang disebut informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Nah, informasi-informasi lain, apalagi yang terjadi di masa lalu, misalnya tarif upah yang $14 ya, yang tahun sebelumnya, itu dianggap sebagai sunk cost, karena mereka tidak bisa kita hindari, sudah terjadi dan tidak akan mungkin bisa kita ubah lagi ya. Jadi itu relevan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan tentu saja ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif tentu harus dinyatakan dalam bentuk angka-angka ya. Biasanya kita bicara angka moneter, cost of direct materials, direct manufacturing labor, marketing dan sebagainya. Yang lainnya mungkin tidak saja finansial, ya, tapi harus diukur dalam bentuk angka karena kita sebut sebagai kuantitatif ya. Jadi misalnya pengurangan dari waktu untuk mengenalkan produk baru ya, on time flight arrivals untuk perusahaan penerbangan. Kualitatif faktor ini sesuatu yang tidak mudah diukur dengan angka. Misalnya tadi moral pegawai, seperti contoh di atas. Nah, analisis itu harus mempertimbangkan keduanya. Tetapi kalau kita bicara relevan cost analysis dalam konteks akuntansi biaya, maka faktor yang paling difokuskan adalah faktor yang dinyatakan dalam bentuk finansial. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa kualitatif faktor atau kuantitatif yang non-finansial, walaupun sulit diukur, itu juga merupakan pertimbangan penting bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini, di exhibit 3 ini, jadi beberapa contoh informasi yang penting, yang relevan bagi pengambilan keputusan. Ya. Yang pertama adalah data historis hanya berguna dalam basis untuk memprediksi, ya. Tetapi biaya historis itu tidak relevan. Yang kedua, berbagai alternatif berbeda dapat diperbandingkan dengan memeriksa perbedaan antara expected total future revenue dan expected total future cost. Tidak semua expected future revenue dan expected future cost itu relevan. Yang relevan adalah yang berbeda, yang tidak berbeda tidak relevan. Kemudian perlu juga diberikan bobot ya pada faktor kualitatif dan faktor kuantitatif tetapi yang sifatnya non-finansial. Mengambil contoh pada kasus sebelumnya Precision Sporting, kita bisa lihat di sini karena revenue-nya sama, maka tidak relevan dalam analisis pengambilan keputusan. Demikian juga direct materials. Nah, di sini yang berbeda adalah manufacturing labor.
sehingga kita masukkan sebagai informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yang berbeda juga reorganization cost 90. Dengan demikian kita bisa menemukan bahwa baik secara total maupun secara relevan revenue hasilnya sama, berbeda. Tentu saja yang perlu kita pahami, kalau kita bisa memilah-milah informasi dan hanya membahas yang relevan saja, akan mempermudah dan mempercepat proses kita pengambilan keputusan. Kita lanjutkan dengan dua contoh relevan analisis. Yang pertama adalah bagaimana kalau perusahaan mendapatkan pesanan spesial dan hanya satu kali saja. Yang kedua nanti bagaimana manajemen dapat menggunakan relevan analisis untuk penentuan harga dalam jangka pendek. Kita coba satu kasus ini, perlu diperhatikan dia special order khusus, bukan dari pelanggan yang sudah ada tapi pelanggan baru atau yang spesial dan hanya satu kali saja. Jadi dia sangat jangka pendek dan untuk satu pengambilan keputusan. Kita ambil contoh, Surfgear memproduksi beach towel yang berkualitas tinggi pada pabriknya di Burlington, North Carolina. Mempunyai kapasitas 45.000 towels, ya. Sekarang hanya 30.000 towels, jadi ada idle capacity 15.000 towels. Semua toko-toko retail itu menjual produknya Surfgear tadi, ya. Nah, kemudian pada bulan Agustus, Azelia, satu itu jaringan hotel mewah, itu biasa membeli dari Mugar Corporation, tetapi pabrik di Mugar tadi sedang memboikot, ya, sedang mogok, sehingga Azelia perlu mencari supplier baru dan menghubungi Surfgear dan menawarkan bersedia membeli 5.000 towel dengan harga 11 per towel. Nah, berdasarkan data berikut, kita coba analisis apakah perusahaan dapat menerima atau menolak special order ini. Beberapa informasi tambahan adalah tidak ada penjualan lanjutan ke Azelia. Yang kedua, fixed manufacturing cost itu didasarkan pada tingkat kapasitas 45.000, sehingga berapapun yang diproduksi, maka fixed cost akan tetap sebesar itu, ya. Dan kalau Surfgear menerima special order, dia akan menambah 5.000, tetapi 5.000 tadi tidak akan membuat melebihi kapasitas yang dipakai. Lalu tidak ada marketing cost karena ini hanya order khusus, ya. Kemudian juga ada satu hal yang penting, ini informasi kualitatif, ya. Menerima order ini diharapkan tidak mengganggu harga jual atau kuantitas yang dari towel yang dijual kepada pelanggan lainnya, ya. Jadi kalau ada pelanggan lain mengetahui bahwa Surfgear menjual ke Azelia dengan harga 11, mereka tidak meminta negosiasi harga atau mereka minta penurunan harga. Nah, diketahui dari anggaran laporan rugi laba, itu total profit dan biaya dari setiap per unit towel sebagai berikut, ya. Harga jualnya biasanya 20.000, ingat tadi yang ditawarkan oleh Azelia hanya 11, ya. Kemudian variable manufacturing cost 7,5, fixnya 4,5, sehingga unit cost produksi 12 unit biaya produksi per unit $12. Lalu ada variable marketing expense dan fixed marketing expense atau cost, ya, 7, sehingga total biayanya 19 dan per towel akan mendapatkan profit $1. Saat ini terjual 30.000, sehingga operating income dari Surfgear $30. Nah, dari sini kita harus tahu pertama bahwa yang namanya $19 ini adalah yang disebut business function cost, ya, atau full cost of production. Jadi 19 ditambah semua biaya untuk bisa memproduksi. Dan kalau dilihat dari angka ini, itu jauh lebih tinggi daripada $11 per unit yang ditawarkan oleh Azelia. Bahkan angka 11 ini masih lebih rendah daripada total manufacturing cost per unit yang dihitung pada tabel di atas. Kalau melihat harga ini, tentu saja manajer merasa sebaiknya ditolak saja karena nggak menutup cost, ya. Tetapi kita harus melihat bahwa konsepnya adalah ini yang relevan, biaya yang relevan. Jadi kita mesti lihat mana yang sebenarnya
dengan adanya tambahan ini yang menimbulkan perubahan dalam hal biaya. Nah, kita coba analisis ya. Misalnya kita buat dalam bentuk model contribution margin dengan analisis laporan keuangan. Ya. Kalau tanpa ada tanpa ada special order, maka ini laporan keuangannya ya, seperti data di atas, sehingga operating income sebesar 30.000. Lalu kalau ada special order, berarti yang terjual 35.000, yang 5.000-nya itu $11, berarti 655. Lalu biaya manufacturing-nya berubah ya. Ini sebesar biaya variabel. Biaya marketingnya tidak ada karena tidak perlu biaya marketing. Ya, kemudian fixed cost-nya juga tidak berubah. Sehingga kalau perusahaan memutuskan menerima special order tadi, maka akan mendapatkan tambahan operating income sebesar 17.500 yang berasal dari revenue, tambahan revenue dikurangi dengan tambahan dari biaya produksi variabel. Sehingga total tambahan contribution margin dari order ini sebesar 17.500. Nah, jadi di sini dengan melihat yang relevan saja, yang relevan adalah tambahan revenue ditambah tambahan biaya variabel. Maka kita bisa tahu bahwa perusahaan atau manajemen sebaiknya menerima order ini. Ada potensi persoalan dalam analisis biaya relevan. Yang pertama adalah manajer harus waspada terhadap asumsi umum yang tidak benar. Misalnya, bahwa semua variabel cost relevan dan semua fixed cost tidak relevan. Dalam kasus kita, memang tidak ada kenaikan fixed cost di antara kedua alternatif untuk SurfGear. Ketika memutuskan menerima order sama tidak ada kenaikan biaya tetap. Ya. Tetapi di sini harus diperhatikan bahwa apabila ternyata kemudian diketahui bahwa untuk bisa menambah 3.000 tadi, SurfGear harus menjalankan shift per 15.000 towel. Sehingga ketika dari 30.000 ke 35.000 terpaksa harus memindahkan sebagian di shift ketiga dengan overtime. Ya. Dengan demikian maka akan ada tambahan fixed cost dan fixed cost menjadi relevan. Persoalan kedua, apabila perusahaan menggunakan data fixed cost per unit. Karena fixed cost per unit ini sebenarnya tidak akan berubah ketika perusahaan memutuskan menerima order tadi. Ya, karena secara total fixed cost tidak berubah. Jadi sebenarnya sini ada, kalau kita menggunakan per unit, maka ada biaya yang tidak relevan dimasukkan. Nah, kemudian yang kedua, ketika unit cost itu digunakan untuk berbagai output yang berbeda. Ya. Jadi sebenarnya unit cost itu harusnya kita ukur berdasarkan totalnya, jangan per unitnya untuk mengatasi persoalan ini. Karena sebenarnya ketika kita berbicara dalam konteks ini adalah yang paling penting adalah bagaimana kita menghitung secara total adanya perubahan biaya. Oleh karena itu yang paling baik adalah untuk mengatasi dua masalah itu, gunakan total fixed cost bukan unit fixed cost, dan yang kedua pahami konsep relevan. Sekarang kita bahas kasus kedua di mana SurfGear menghadapi keputusan menentukan harga dalam jangka pendek. Misalnya ada satu perusahaan, Cranston Corporation, diminta SurfGear untuk menawarkan menyuplai 5.000 towel di bulan September setelah SurfGear memenuhi kewajibannya kepada Eselia di Agustus. Cranston diperkirakan tidak akan memesan lagi kepada SurfGear di masa depan. Dan Cranston akan menjual SurfGear towel ini dengan namanya sendiri di area atau pasar-pasar yang memang tidak SurfGear layani. Ya. Nah ini apakah SurfGear menerima atau menolak order ini tidak akan mempengaruhi penerimaan SurfGear dari bisnis yang sudah ada. Nah, apa saja biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan jangka pendek? Ya, jadi di sini SurfGear harus mengestimasi berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk menyuplai 5.000 towel. Ya. Karena tidak ada marketing cost, tentu saja yang relevan hanya biaya produksi variabel 7,5. Ya.
Dan sebagaimana yang sebelumnya, maka 5.000 towel ini di bulan September akan meningkatkan produksi dari 30.000 ke 35.000, sehingga tidak mempengaruhi fixed cost-nya yang masih dalam relevan range 30.000 sampai 40.000. Jadi setiap harga jual di atas 7,5 tentu saja akan meningkatkan profitabilitas subgear di masa pendek. Jadi kalau ditawar di atas 7,5 tentu saja akan diterima. Nah, berdasarkan penyelidikan pasar, intelijen pasar, subgear percaya bahwa pihak lain akan menawar pada harga 10 sampai 11 dolar. Sehingga mereka memutuskan mereka mengambil angka terendah 10 dolar. Kalau subgear menang, maka operating income-nya akan bertambah 12.500 dari 10.000 kali 10 kali 5.000 dikurangi relevan cost 7,5 kali 5.000 3.500 sehingga 12 mendapatkan 12.500. Kalau kompetisinya semakin meningkat, maka manajemen strategi dapat juga menurunkan harga sehingga tidak begitu jauh dari 7,5 dari variable cost-nya. Nah, kalau tidak ada pelanggan atau tidak ada pesaing yang akan menurunkan harga di bawah itu, maka subgear tidak perlu menurunkan harga pasarnya. Ya, jadi di sini ada juga kemungkinan, misalnya ketika subgear menyuplai Carston, ada pelanggan yang lama yang sudah ada itu merasa bahwa harganya terlalu mahal dan meminta pengurangan. Nah, dalam hal ini relevan cost dalam proses bidding juga termasuk contribution margin yang hilang dari penjualan kepada pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Nah, di sini jadi sebagai manajer, subgear perlu memperhatikan apa saja faktornya, apakah ada kehilangan penjualan atau ada kenaikan biaya tetap, yang pasti sudah ada kenaikan biaya variabel. Ini contoh kedua dalam kasus kita menggunakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Sekarang silakan kalian kerjakan exercise pada chapter 11 buku Honger, ya. Question 1 sampai 6, exercise 16 sampai 19 dan problem 29 sampai 31. Selamat mengerjakan.